Dia melihat angka kematian berkedip di atas kepala suaminya. Demi menghentikan waktu, dia harus berbohong dan bersiap menggantikan posisi suaminya di liang lahat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk tekan tombol subscribe, like, dan komen absen di bawah ya. Keheningan di ruang makan itu bukan jenis yang menenangkan. Itu adalah keheningan yang dibangun dari rutinitas yang kaku selama 3 tahun. Hanya ada suara denting sendok beradu dengan piring porselen dan suara jari Daris yang mengetuk layar tabletnya. Amel menatap suaminya. Daris, arsitek muda yang sedang naik daun, tampak sempurna dengan kemeja navy yang licin dan rahang tegas yang jarang tersenyum. Sempurna, tapi tak terjangkau. "Kau pulang malam lagi?" tanya Amel pelan. "Proyek gedung Aether sedang masuk tahap krusial," jawab Daris tanpa mengalihkan pandangan dari tablet. "Jangan tunggu aku." Hanya itu, Daris berdiri, meneguk sisa kopinya, mengecup puncak kepala Amel sekilas, sebuah gestur otomatis tanpa rasa. Lalu pergi. Suara pintu depan yang tertutup terasa seperti palu sidang yang memvonis kesepian Amel hari itu. Siangnya, Amel memutuskan keluar rumah untuk menghilangkan penat. Pikirannya melayang pada pernikahan mereka yang terasa semakin hambar. Saat ia menyeberang di persimpangan jalan yang ramai, lamunannya buyar oleh suara klakson panjang yang memekakan telinga. Sebuah truk pengangkut barang melaju kencang menerobos lampu merah. Amel terpaku. Kakinya seolah dipaku ke aspal. Jantungnya berhenti berdetak saat moncong truk itu hanya berjarak beberapa meter. Tiba-tiba sebuah tangan kekar menarik lengannya dengan kasar. Tubuh Amel terhempas ke trotoar, menubruk tubuh seseorang. Debu beterbangan. Truk itu melesat lewat, menyisakan angin panas yang menyengat wajah. "Kau mau mati muda, Nona?" Suara itu berat dan tenang. Amel mendongak. Seorang pria dengan jas putih yang tersampir di bahu menatap Amel. Matanya tajam, namun ada kedalaman yang aneh di sana. Pria itu, Renal. Saat Renal masih mencengkram pergelangan tangan Amel, dunia di sekitar mereka tiba-tiba berdistorsi. Warna-warni kota memudar menjadi abu-abu. Suara bising lalu lintas lenyap, digantikan oleh suara denging tinggi. Di mata batin Amel, sebuah visi muncul dengan kejernihan mengerikan. Jalan tol basah oleh hujan. Sebuah sedan hitam, mobil Daris, terbuling dengan kondisi hancur lebur. Asap mengepul. Di kursi pengemudi, Daris berlumuran darah. Napasnya tersengal satu-satu sebelum akhirnya berhenti total. Matanya kosong menatap langit-langit mobil. Amel tersenjak hebat, melepaskan tangan Renal. Napasnya memburu. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Apa? Apa yang barusan?" Amel gemetar. Renal berdiri, membersihkan debu di celananya. Wajahnya tidak menunjukkan kebingungan. Dia menatap Amel dengan sorot iba yang mengganggu. "Pulanglah, suamimu menunggumu." Atau lebih tepatnya, waktunya yang menunggu. Amel berlari. Dia tidak peduli pada kakinya yang lecet. Dia memanggil taksi dan memacu supir untuk segera sampai ke kantor Daris. Rasa takut mencekam lehernya. Sesampainya di lobi firma arsitektur Daris, Amel menerobos masuk. Resepsionis yang mencoba menahan Amel tidak dipedulikannya. Dia membuka pintu ruangan Daris dengan kasar. Daris tersenjak, menoleh dari meja gambarnya. "Amel, apa yang kau lakukan di sini? Kau berantakan sekali." Amel tidak menjawab. Matanya terpaku pada satu hal. Tepat di atas kepala Daris, melayang deretan angka digital berwarna merah darah berdenyut pelan seiring detak jantung. Angka itu bukan jam, bukan tanggal. Itu adalah hitungan mundur. 100 hari, 0 jam, 0 menit. Saat Amel menatapnya, detiknya berganti. 99 hari, 23 jam, 59 menit. Kaki Amel lemas. Dia ambruk di lantai, menangis histeris. Daris panik, berlari menghampiri Amel. Tapi bagi Amel, pelukan suaminya terasa seperti pelukan mayat. 99 hari, 14 jam, 30 menit. Daris terbangun karena suara logam beradu. Dia melirik jam dinding, pukul 5 pagi. Sisi randang di sebelahnya kosong. Dia turun ke dapur dan menemukan pemandangan aneh.
Amel sedang berdiri di depan tempat sampah, membuang semua pisau dapur, gunting, dan benda tajam lainnya ke dalam kantong plastik hitam besar. "Amel," panggil Daris dengan suara serak khas bangun tidur. "Kau sedang apa?" Amel terlonjak, wajahnya pucat, lingkaran hitam menggantung di bawah matanya. Dia menatap titik di atas kepala Daris. Angka itu masih ada, berkurang setiap detiknya. "Benda-benda ini berbahaya, Daris. Aku membaca artikel tentang kecelakaan rumah tangga. Kita tidak butuh pisau tajam," jawab Amel terbata-bata. Daris mengerutkan dahi. "Kita butuh pisau untuk memasak, Mel. Kau kenapa? Sejak kemarin kau aneh sekali. Datang ke kantor menangis, sekarang membuang perabotan." "Aku hanya ingin kau aman," pekik Amel. Nadanya terlalu tinggi. Daris terdiam, terkejut dengan ledakan emosi istrinya yang biasanya penurut. Oke, tenanglah." Pagi itu menjadi neraka kecil bagi Daris. Saat ia hendak berangkat kerja, kunci mobilnya hilang. "Di mana kuncinya, Mel?" "Hilang. Mungkin terselip." Amel berbohong tanpa berkedip. Tangannya yang berkeringat menyembunyikan kunci itu di saku dasternya. "Naik taksi online saja, atau aku antar." "Aku ada meeting di luar kota, Mel. Aku butuh mobilku. Aku tidak bisa menunggu taksi." Daris mulai kehilangan kesabaran. "Jangan menyetir." Amel mencengkram lengan Daris, matanya liar. "Kumohon, hari ini saja. Jangan menyetir sendiri. Perasaanku tidak enak." Daris menepis tangan Amel pelan tapi tegas. Rasa frustrasi mulai merayapi wajah tampannya. "Baiklah, aku naik taksi. Puas." Daris membanting pintu saat keluar. Amel merosot di balik pintu, memeluk lututnya. Di luar ia mendengar taksi datang menjemput suaminya. Dia mengintip dari jendela. Angka di atas kepala Daris masih berkedip stabil. 99 hari, 10 jam, 15 menit. Setidaknya, hari ini Daris tidak akan mati di balik kemudi. Tapi Amel tahu, ini baru permulaan. Seminggu berlalu. Rumah tangga mereka berubah menjadi penjara dengan pengamanan maksimum. Amel memeriksa kompor gas 5 kali sehari, mengecek rem mobil Daris setiap malam, dan menelpon suaminya setiap 1 jam. Daris semakin dingin. Ia merasa tercekik. Ia mulai sering lembur hanya untuk menghindari interogasi Amel di rumah. Malam itu, mereka menghadiri makan malam Amal yang diadakan oleh klien Daris. Amel memaksa ikut. Ia tidak bisa membiarkan Daris lepas dari pengawasannya, terutama karena angka itu kini menunjukkan sisa waktu 92 hari. Di tengah acara, Amel melihat pelayan membawa nampan besar berisi gelas-gelas kristal bertingkat, berjalan goyah di dekat Daris yang sedang mengobrol. Di mata Amel, ia melihat bayangan sekilas. Nampan itu jatuh, pecahan kaca mengoyak arteri di leher Daris. "Awas!" Amel menerjang maju, mendorong Daris ke samping. "Prang!" Nampan itu memang jatuh, tepat di tempat Daris berdiri sedetik yang lalu. Tamu-tamu menjerit. Pecahan kaca berserakan. Daris selamat. Dia menatap Amel dengan mata terbelalak, antara takjub dan malu, karena mereka kini menjadi pusat perhatian. Bagaimana kau tahu?" Amel tersenyum lega. Napasnya memburu. "Aku melihatnya goyah." Tapi senyum itu lenyap dalam sekejap. Saat Daris mencoba berdiri, ia bertumpu pada meja di belakangnya. Sebuah patung perunggu berat di atas meja itu tersenggol, jatuh menimpa kaki Daris. "Ah!" Daris meraung kesakitan. Tulang keringnya retak, darah segar mengalir dari betisnya yang tergores ujung meja yang tajam. Amel terpaku ngeri. Ia berhasil mencegah gelas kaca, tapi semesta seketika menciptakan skenario baru. Patung perunggu. Angka di atas kepala Daris berkedip cepat, seolah mengejeknya. Warna merahnya semakin menyala. Di rumah sakit, saat dokter membalut kaki Daris, Amel mundur perlahan keluar ruangan. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Takdir bukan sekedar naskah yang bisa diedit. Takdir adalah air bah. Jika kau menutup satu lubang, air akan menjebol lubang lain dengan tekanan yang lebih kuat. Daris menatapnya dari ranjang RS dengan tatapan lelah. "Kau menyelamatkanku, tapi kau juga yang membuatku celaka, Mel.
kalau kau tidak mendorongku sekeras itu?" Amel tidak menjawab. Ia melihat darah di kemeja Daris. Darah pertama telah tumpah. 85 hari, 16 jam, 45 menit. Amel mencari Renal. Tidak sulit menemukannya. Pria itu ternyata dokter spesialis bedah syaraf di rumah sakit tempat Daris dirawat kemarin. Namun, Amel tahu profesi dokter itu hanya kedok. Ia menunggu Renal di taman rumah sakit. Angin sore menerbangkan rambut Amel yang kusut. "Kau mencariku?" Renal duduk di bangku taman, sebatang rokok yang tidak dinyalakan terselip di jarinya. "Kenapa?" Suara Amel bergetar. "Kenapa aku menyelamatkannya dari satu bahaya, tapi bahaya lain langsung datang?" Renal menatap lurus ke depan. "Sudah kubilang, maut itu seperti penagih utang yang gigih. Jika hari ini dia gagal menagih, dia akan datang besok dengan bunga yang lebih besar. Bagaimana cara menghentikannya? Pasti ada caranya." Amel mencengkram jas putih Renal. Renal menoleh, menatap mata Amel dalam-dalam. "Ada satu aturan alam semesta, Amel. Keseimbangan. Jika satu nyawa seharusnya hilang, maka harus ada yang menggantikannya. Atau apa? Atau kau biarkan dia pergi. Kematian adalah bagian dari perjalanan. Semakin kau menundanya, semakin menyakitkan prosesnya bagi dia." "Aku tidak bisa membiarkan dia mati." Air mata Amel tumpah. "Aku mencintainya lebih dari hidupku sendiri." Renal terdiam sejenak. Ekspresinya sulit dibaca. "Cinta yang egois," gumamnya pelan. "Hati-hati, Nona, suamimu mulai curiga." Amel mengkerutkan kening. "Maksudmu?" Dari kejauhan, di balik kaca lobi rumah sakit, Daris berdiri dengan tongkat penyangga. Matanya menyipit melihat istrinya sedang berbicara intens, bahkan terlihat memohon sambil memegang lengan seorang pria asing. Daris tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Yang ia lihat hanyalah istrinya, yang belakangan ini bersikap aneh dan gila, kini terlihat begitu rapuh di hadapan pria lain. Kecemburuan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya mulai membakar dadanya. Malam itu, pertengkaran hebat pecah. "Siapa laki-laki itu?" tanya Daris dingin saat Amel masuk kamar. "Dokter, dia dokter yang merawatmu," jawab Amel gugup. "Aku mengecek jadwal dokterku. Dokterku sudah pulang jam 4 sore. Kau bertemu laki-laki itu di taman jam 6 sore. Daris melempar bantal ke lantai. "Kau selingkuh, Mel? Isu mentalmu? Paranoidmu? Apa itu semua hanya akting supaya kau bisa keluar rumah dan menemuinya?" "Demi Tuhan tidak, Daris. Aku melakukan ini semua untukmu." "Untukku? Meketangku? Membuatku gila? Itu caramu mencintaiku?" Daris tertawa hambar. Matanya berkaca-kaca. "Mungkin kita butuh istirahat, Mel. Aku akan tidur di kamar tamu." Amel ingin berteriak, ingin mengatakan, "Kau akan mati dalam 85 hari." Tapi kata-kata Renal terngiang di kepalanya. Jika dia tahu dia akan mati, waktunya akan dipercepat menjadi instan. Amel menelan kembali kebenaran itu. Rasa pahitnya mencekik tenggorokan. Ia membiarkan Daris pergi ke kamar sebelah dengan membawa serta kesalahpahaman itu. Sudah 10 hari mereka pisah ranjang meski satu atap. Komunikasi hanya sebatas, "Makan malam siap?" atau "Aku berangkat." Daris semakin tenggelam dalam pekerjaannya, mengabaikan rasa sakit di kakinya yang belum pulih benar. Sementara Amel, ia mulai menyusun strategi perang. Di meja riasnya, tersembunyi di bawah tumpukan kosmetik, ada sebuah buku catatan kecil bersampul hitam. Buku harian kematian. Di dalamnya, Amel mencatat pola. Hari ke-92, benda jatuh. Hari ke-89, hampir tersengat listrik, kabel hairdryer terkelupas. Hari ke-80, rem mendadak blong, untung di parkiran. Amel menyadari polanya. Kecelakaan semakin frekuentif dan semakin mematikan setiap kali angka puluhan berganti. Semesta sedang meningkatkan level. Malam itu, Amel duduk di lantai kamar, dikelilingi kertas-kertas denah proyek Daris yang ia curi diam-diam. Ia memetakan semua potensi bahaya di lokasi proyek yang akan dikunjungi Daris besok. Wajahnya tirus. Ia lupa makan selama 2 hari. Stres memakan fisiknya dari dalam. Matanya perih menatap denah, tapi ia tidak boleh lengah. Lantai 3, area terbuka, angin kencang,
bahaya material terbang. Gumamnya seperti orang gila, melingkari area di peta dengan spidol merah. Tiba-tiba, pandangannya kabur. Hidungnya terasa hangat. Setetes darah jatuh ke atas kertas denah, tepat di atas nama Daris. Amel menyeka hidungnya, tapi darah terus mengalir deras. Kepalanya berputar hebat. Tidak, jangan sekarang. Aku belum selesai memetakan rute aman. Tubuhnya oleng. Gelap menyergapnya sebelum ia sempat meraih tisu. Amel ambruk ke lantai, tak sadarkan diri di tengah kertas-kertas yang penuh coretan merah mengerikan. Beberapa jam kemudian, Daris pulang. Rumah gelap gulita. Mel? Tidak ada jawaban. Perasaan tidak enak menyergap Daris. Meski ia marah, ia tetap peduli. Ia naik ke lantai atas, membuka pintu kamar utama. Lampu tidur menyala remang. Ia melihat Amel tergeletak di lantai. Amel? Daris melempar tas kerjanya, berlutut di samping istrinya. Wajah Amel seputih kertas, darah mengering di sekitar hidung dan mulutnya. Daris menepuk pipi Amel panik. Mel, bangun. Hei! Saat ia hendak mengangkat tubuh istrinya, mata Daris mencengkram kertas-kertas yang berserakan. Denah proyeknya, penuh dengan lingkaran merah dan tulisan tangan Amel yang berantakan, bahaya, kematian, hindari. Dan di samping tangan Amel, buku harian hitam itu terbuka. Halaman terakhir tertulis dengan huruf kapital besar yang ditekan kuat hingga kertasnya hampir sobek. Jangan biarkan Daris mati. Sisa waktu, 75 hari. Daris tertegun. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena adrenalin, tapi karena rasa dingin yang merambat dari punggungnya. Ia menatap wajah istrinya yang pingsan, lalu beralih ke tulisan itu. Apa maksud semua ini? Apakah istrinya benar-benar gila? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang sedang terjadi? Daris mengangkat tubuh ringan Amel, berlari menuruni tangga menuju mobil. Namun, di benaknya, kalimat itu terus berputar. Sisa waktu, 75 hari. Tanpa sadar, Daris mendongak, menatap spion tengah saat menyetir. Untuk sesaat, hanya sepersekian detik, ia merasa melihat bayangan angka merah samar di atas kepalanya sendiri. 75 hari, 0 jam, 0 menit. 68 hari, 14 jam, 20 menit. Bau obat-obatan yang tajam menyambut kesadaran Amel. Ia membuka mata dan menemukan langit-langit putih rumah sakit. Di samping ranjang, Daris duduk di kursi yang tidak nyaman. Kemejanya kusut. Kepalanya tertunduk memegang buku catatan hitam milik Amel. Jantung Amel seakan berhenti. Daris? Daris mendongak. Matanya merah. Ia mengangkat buku itu. Apa ini, Mel? Jangan biarkan Daris mati. Sisa waktu 75 hari. Amel menelan ludah. Tenggorokannya kering. Ia sudah memikirkan alibi ini sejak lama, tapi mengucapkannya tetap terasa berat. Itu terapi kecemasanku, bisik Amel, air mata buatan mulai menggenang. Psikiater bilang aku punya anxiety disorder parah. Aku selalu paranoid kau akan pergi. Menulis ketakutan terburukku adalah cara untuk melepaskannya. Daris tertegun, menatap istrinya lekat-lekat. Penjelasan itu masuk akal. Itu menjelaskan kenapa Amel membuang pisau, menyembunyikan kunci mobil, dan bersikap obsesif. Kenapa kau tidak bilang? Suara Daris melemata, rasa marahnya berganti iba. Aku pikir kau gila, atau selingkuh. Aku takut kau menganggapku beban. Amel meraih tangan Daris. Tangan itu hangat. Di atas kepala suaminya, angka merah itu berkedip pelan. 68 hari. Amel sadar, mengekang Daris hanya membuat sisa waktu mereka penuh penderitaan. Jika Daris memang harus pergi, Amel tidak ingin memori terakhir suaminya adalah pertengkaran. Maafkan aku, Daris, kata Amel sungguh-sungguh. Mulai sekarang, aku tidak akan melarangmu lagi. Aku janji. Daris menghela napas panjang. Beban di pundaknya seolah terangkat. Ia mencium kening Amel lama. Kita perbaiki ini sama-sama ya. Pulang dari rumah sakit, atmosfer rumah berubah. Amel menepati janjinya. Ia mengembalikan kunci mobil Daris. Ia berhenti menelpon setiap jam. Sebagai gantinya, ia memasak makanan favorit Daris setiap malam. Sup iga sapi dengan rempah yang kuat. Daris yang sudah lama merindukan kehangatan rumah, mulai pulang lebih awal. Ia tidak lagi melihat Amel sebagai sipir penjara, melainkan sebagai tempat pulang. Malam itu, mereka duduk di sofa menonton film lama. Kepala Amel bersandar di bahu Daris.
Kau tahu, gumam Daris, tangannya membelai rambut Amel. Di layar televisi, tokoh utama sedang bahagia. Di ruang tamu mereka, angka kematian terus menghitung mundur tanpa ampun. Amel memeluk pinggang Daris erat-erat, seolah ingin menahan pasir waktu agar tidak tumpah. Ayo kita pergi, kata Amel tiba-tiba saat sarapan. Daris meletakkan sendoknya. Kemana? Kemana saja? Villa di pegunungan? Aku ingin melihat kabut. Hanya kita berdua. 3 hari saja, Daris. Kumohon. Biasanya Daris akan menolak dengan alasan pekerjaan. Tapi melihat binar mata Amel yang redup, ia mengangguk. Baiklah, aku akan minta sekretarisku mengosongkan jadwal. Mereka pergi ke sebuah villa kayu terpencil di lereng bukit. Udaranya dingin menusuk tulang, tapi pemandangannya magis. Kabut tebal menyelimuti pepohonan pinus, menciptakan suasana seperti dunia lain. Hari-hari itu terasa seperti mimpi. Mereka mematikan ponsel, tidak ada email, tidak ada Renal, tidak ada ketakutan. Kecuali saat Amel menatap dahi suaminya. Di malam kedua, mereka duduk di depan perapian. Api meletup-letup memberi warna oranye pada wajah Daris. Kalau aku mati tua nanti, Daris memulai percakapan acak menyesap anggurnya. Aku ingin rumah pensiun seperti ini. Kau mau kan nemaniku jadi nenek-nenek rewel di sini? Dada Amel sesak. Kau tidak akan sempat tua, sayang. Tentu, jawab Amel suaranya parau. Kita akan menanam bunga di depan, dan kau akan duduk di kursi goyang itu setiap sore. Daris tertawa, suara yang sangat dirindukan Amel. Ia menarik Amel ke pangkuannya, menciumnya dalam dan penuh gairah. Amel membalas ciuman itu dengan keputusasaan, mencoba merekam rasa bibir, aroma tubuh Daris, dan detak jantung Daris ke dalam memori permanennya. Tiba-tiba, suara krak terdengar keras dari atap. Sebuah balok kayu penyangga di teras luar ambruk karena lapuk tepat menimpa kursi goyang tempat Daris duduk 5 menit yang lalu, sebelum ia pindah ke depan perapian. Suara dentuman itu membuat mereka berdua terlonjak. Daris berjalan ke jendela, melihat kekacauan di teras. Gila, wajah Daris pucat. Kalau aku masih di sana? Amel gemetar hebat di belakangnya. Kematian telah menemukan mereka, bahkan di tempat terpencil ini. Angka di atas kepala Daris berkedip agresif. 60 hari. Kita pulang besok, kata Amel tegas, menarik Daris menjauh dari jendela. Ia tidak ingin Daris melihat wajahnya yang ketakutan setengah mati. Liburan ini adalah perpisahan, bukan awal baru. 55 hari, 18 jam, 45 menit. Kembali ke kota, realitas menghantam lebih keras. Amel kembali cemas, tapi ia menyembunyikannya dengan rapi. Ia harus menemui Renal. Pola kecelakaan semakin acak dan ia butuh petunjuk baru. Ia bertemu Renal di sebuah kafe sepi di pinggiran kota. Sudah 60 hari, polanya berubah, kata Amel to the point. Kemarin balok kayu, sebelumnya hampir terpleset di kamar mandi. Tidak ada pemicu jelas. Renal mengaduk kopinya dengan tenang. Semakin dekat waktunya, kebetulan akan semakin sering terjadi. Alam semesta sedang menata panggung untuk babak akhir. Apa tidak ada jimat? Doa? Apa saja, Renal? Renal menatap Amel iba. Ia mengulurkan tangan, hendak menepuk bahu Amel untuk menenangkan. Klik! Suara rana kamera dari seberang jalan. Amel menoleh cepat, tapi tidak melihat siapapun. Namun perasaannya tidak enak. Malamnya, ketika Daris pulang, ia melempar amplop coklat ke meja makan. Isinya foto-foto. Foto Amel dan Renal di kafe tadi siang. Foto Amel memegang lengan Renal di rumah sakit minggu lalu. Jadi ini terapi kecemasanmu. Suara Daris dingin, tajam seperti silet. Amel ternganga. Daris, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Dia siapa? Psikiatermu atau selingkuhanmu? Daris menjengkram Amel bahu. Aku berusaha, Mel. Aku berusaha memperbaiki pernikahan ini. Kita baru saja dari villa. Kau bilang kau mencintaiku. Tapi begitu sampai kota, kau lari ke dia. Dia dokter, Daris. Dia membantuku. Membantu apa? Membantu merencanakan caramu meninggalkanku? Daris didorong oleh rasa takut kehilangan yang amat sangat. Ia tidak sadar cengkeramannya menyakiti Amel. Aku tidak berselingkuh, Amel. Amel menangis. Kalau begitu, berhenti menemuinya. Bersumpahlah kau tidak akan menemuinya lagi.
Amel terdiam. Ia tidak bisa bersumpah. Renal adalah satu-satunya penghubung ia dengan takdir Daris. Tanpa Renal, Amel buta. Kebisuan Amel adalah jawaban bagi Daris. Pria itu melepaskan cengkramannya, mundur dengan tatapan kecewa yang menghancurkan hati. Kau milikku, Amel. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu. Tapi kalau kau sendiri yang ingin pergi, Daris tidak melanjutkan kalimatnya. Ia masuk ke ruang kerjanya dan mengunci pintu. Amel merosot di lantai dapur. Angka 55 hari berpendar di balik pintu yang tertutup itu. Ironis sekali, Daris takut kehilangan Amel karena pria lain, padahal Amel sedang bertarung melawan malaikat maut demi Daris. 51 hari, 12 jam, 10 menit. Stres kronis akhirnya menagih bayarannya. Pagi itu, Amel sedang menyetrika ke meja Daris ketika pandangannya menggelap total. Ia ambruk. Setrikaan hampir menimpa tangannya jika saja ia tidak menyenggol papan setrika hingga jatuh. Daris yang sedang bersiap kerja mendengar keributan itu. Ia menemukan Amel pingsan di antara tumpukan baju. Rasa marah dan cemburu Daris seketika menguap, digantikan kepanikan murni. Ia membopong Amel ke tempat tidur. Tubuh istrinya panas tinggi, namun berkeringat dingin. Daris membatalkan semua rapat. Ia tidak pergi ke kantor. Seharian itu, ia menjadi perawat bagi istrinya. Ia mengompres dahi Amel, menyuapinya bubur, dan membersihkan keringatnya. Dalam demamnya, Amel mengigau. "Jangan ambil dia, ambil aku saja." Daris yang sedang mengganti kompres tertegun. Ia mendekatkan telinganya. "Bukan Daris, kumohon, jangan Daris." Air mata merembes dari mata Amel yang terpejam. Hati Daris mencelos. Istrinya memimpikan hal buruk tentangnya. Rasa bersalah karena telah menuduh Amel selingkuh mulai merayapi hati Daris. Mungkin Amel benar-benar sakit mental. Mungkin ketakutannya kehilangan Daris begitu nyata, hingga membuatnya sakit fisik seperti ini. Malam itu, Daris berbaring di samping Amel, memeluk tubuh istrinya yang rapuh. "Aku di sini, Mel. Aku tidak akan kemana-mana. Aku tidak akan mati," bisik Daris, mencoba menenangkan igauan Amel. Amel membuka matanya sedikit, tatapannya sayu. Ia melihat wajah suaminya begitu dekat. Angka 51 hari bersinar redup di kegelapan kamar. "Daris," suara Amel parau. "Berjanjilah satu hal." "Apa saja?" "Berbahagialah. Apapun yang terjadi padaku, berjanjilah kau akan tetap hidup dan bahagia." Daris mengerutkan kening. "Kenapa kau bicara seperti orang yang mau mati? Kita akan menua bersama, ingat?" Amel tersenyum lemah, lalu kembali memejamkan mata. Daris tidak tahu, kalimat itu bukan harapan, tapi wasiat. Perlakuan lembut Daris hari ini membulatkan tekad Amel. Pria ini terlalu berharga untuk menjadi onggokan daging di dalam peti mati. 50 hari, 0 jam, 0 menit. Setengah jalan. Waktu tinggal separuh. Amel sudah pulih dari demamnya, tapi jiwanya sudah mengambil keputusan. Begitu Daris berangkat kerja, setelah Amel memastikan mobilnya aman, ia pergi menemui Renal di rumah sakit. Kali ini bukan di taman atau kafe, tapi langsung menerobos ke ruangan pribadinya. Renal sedang membaca berkas medis. Ia tidak terkejut melihat kedatangan Amel. "Wajahmu terlihat seperti orang yang sudah selesai menangis," komentar Renal datar. "Aku lelah bermain kucing-kucingan dengan takdir, Renal," kata Amel. Suaranya tenang, berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang penuh histeria. "Aku sudah mencoba mencegah kecelakaan. Aku sudah mencoba membuat kenangan manis. Tapi angka itu terus turun, dan bahaya terus mengintai." Renal menutup berkasnya. "Lalu, kau bilang waktu itu?" Amel menatap tajam mata Renal. "Hukum keseimbangan. Jika satu nyawa seharusnya hilang, harus ada penggantinya." Suasana ruangan menjadi hening dan berat. Suara detak jam dinding terdengar seperti langkah kaki raksasa. "Kamu yakin ingin menempuh jalan ini, Amelia?" tanya Renal, nadanya berubah serius, tidak lagi main-main. "Katakan caranya."
Ini bukan sihir di mana kamu minum racun lalu dia selamat. Ini tentang pertukaran kausalitas. Jelas Renal. Ia berdiri, berjalan ke jendela. Daris ditakdirkan mati karena kecelakaan fatal pada hari ke-100 pukul 12 siang. Energi kematian itu sudah terpusat di titik itu. Amel mendengarkan dengan seksama. Untuk membatalkannya, seseorang harus berada di titik itu, menggantikan posisinya secara sukarela, menerima beban takdir itu sepenuhnya. Orang itu harus memiliki ikatan batin yang kuat dengan target. Renal berbalik menatap Amel. Nyawa dibayar nyawa, secara harfiah. Jadi aku harus mati menggantikannya? Iya. Dan kau tidak boleh memberitahunya. Jika dia tahu dan mencoba menyelamatkanmu, ikatan pengorbanannya rusak dan kalian berdua akan mati. Amel terdiam sejenak. Bayangan wajah Daris yang tersenyum saat di villa, wajah paniknya saat Amel sakit, dan wajah lelahnya saat bekerja melintas di benaknya. Daris punya masa depan cerah. Dia arsitek hebat. Dia dicintai banyak orang. Sementara Amel, dunianya hanyalah Daris. Tanpa Daris, dunia Amel runtuh. Jadi pilihannya sederhana. Aku bersedia. Kata Amel, mantap. Tidak ada rasa ragu sedikit pun di matanya. Renal menatap wanita di hadapannya dengan rasa hormat bercampur kesedihan. Ia telah melihat banyak orang memohon nyawa orang yang dicintai, tapi sedikit yang berani menukarnya tanpa ragu. Baiklah, kata Renal, mulai hari ini, takdir akan mulai bergeser. Kamu akan merasakan tanda-tandanya. Tubuhmu akan semakin lemah seiring energi kematian itu berpindah padamu. Amel mengangguk. Ia bangkit berdiri. Terima kasih, Renal. Jangan berterima kasih padaku. Kamu baru saja menandatangani kontrak kematianmu sendiri. Saat Amel keluar dari ruangan Renal, ia merasa sangat ringan. Beban ketakutan itu hilang. Sekarang ia punya tujuan pasti. Ia punya 50 hari tersisa. Bukan untuk mencegah kecelakaan Daris, tapi untuk mempersiapkan kepergiannya sendiri. Di kantor Daris, untuk pertama kalinya dalam 50 hari, angka di atas kepala Daris berkedip aneh. Warnanya berubah dari merah darah menjadi orange pudar, lalu sesaat menghilang sebelum muncul kembali dengan hitungan yang lebih lambat. Takdir telah menerima tawaran Amel. 45 hari, 18 jam, 0 menit. Perubahan itu tidak dramatis, tapi terasa nyata. Sejak Amel menyetujui kesepakatan dengan Renal, udara di sekitarnya terasa lebih berat, seolah gravitasi menariknya lebih kuat daripada orang lain. Amel sedang menyajikan kopi pagi untuk Daris ketika darah kembali menetes dari hidungnya. Bukan 1 atau 2 tetes, tapi aliran deras yang mewarnai kemeja putihnya menjadi merah terang. Mel? Daris yang sedang mengikat dasi langsung melempar tas kerjanya. Aku tidak apa-apa. Amel buru-buru menutupi hidungnya dengan tisu, tapi darah merembes dengan cepat. Kepalanya berdenyut hebat, seakan ada paku yang dipalu ke dalam tengkoraknya. Saat Daris memapahnya duduk, Amel mendongak. Ia melihat perubahan itu. Angka di atas kepala Daris, yang selama 55 hari terakhir berwarna merah solid dan stabil, kini berkedip-kedip seperti lampu neon yang rusak. 45 hari. 45 hari. Angka itu kadang memudar, lalu muncul lagi dengan intensitas yang lebih lemah. Ini tandanya, maut sedang kebingungan, targetnya sedang digeser. Kita ke dokter sekarang. Suara Daris tegas, nada paniknya tidak bisa disembunyikan. Tidak usah, Amel menahan tangan suaminya. Ini cuma panas dalam, aku kurang tidur. Darahmu banyak sekali, Amel, jangan keras kepala. Daris, dengarkan aku. Amel menatap mata suaminya lekat-lekat. Aku baik-baik saja. Kau ada presentasi besar jam 9, kan? Pergilah. Kalau aku masih pusing nanti siang, aku janji akan ke dokter. Daris ragu. Ia menatap istrinya dengan sorot penuh kekhawatiran yang asing. Dulu, Amel yang selalu mencemaskannya. Sekarang, peran itu berbalik. Janji kau akan menelponku jika ada apa-apa? Janji. Setelah Daris pergi, Amel merosot di kursi dapur. Ia menyentuh dadanya. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Renal benar.
Mengambil alih takdir kematian seseorang bukan sekedar konsep abstrak. Tubuh fisiknya sedang dipersiapkan untuk hancur. Ia mengambil ponsel, mengirim pesan pada Renal. Isi pesan. Angkanya mulai berkedip, tubuh tuh mulai bereaksi. Berapa lama lagi sampai pertukaran ini permanen? Balasan Renal masuk semenit kemudian. Renal, saat angkanya hilang sepenuhnya dari kepala suamimu, itu artinya vonis mati sudah pindah ke keningmu. Mungkin seminggu lagi. Nikmati sisa waktumu. Amel tersenyum miris. Ia membersihkan bercak darah di lantai. Ia tidak takut mati. Yang ia takutkan hanyalah meninggalkan Daris sendirian di rumah besar ini tanpa ada yang tahu cara meneduh kopinya dengan takaran gula yang pas. 38 hari, 09 jam, 30 menit. Daris merasa ada yang salah. Rumah mereka terlalu rapi. Bukan rapi biasa, tapi rapi yang steril. Pakaian Daris di lemari telah dikelompokkan berdasarkan warna dan fungsi, lengkap dengan label kecil. Kerja, santai, musim hujan. Di dapur, toples bumbu juga diberi label dengan instruksi spesifik. Garam, jangan terlalu banyak. Gula, 2 sendok untuk kopi. Sore itu, Daris pulang lebih awal dan menemukan Amel duduk di tengah ruang tamu, dikelilingi tumpukan dokumen. "Sedang apa?" tanya Daris. Amel tersencak, buru-buru menutup sebuah map biru. "Hanya membereskan administrasi rumah, tagihan listrik, air, pajak. Aku merapikannya supaya kau gampang mencarinya nanti." "Nanti?" Daris mengerutkan kening, melepaskan jasnya. "Kenapa bicaramu seolah kau mau pergi jauh?" "Siapa tahu kan, manusia tidak ada yang tahu umurnya." Jawab Amel ringan, berusaha terdengar bercanda. Tapi tawa itu terdengar sumbang. Daris tidak tertawa. Ia berjalan mendekat, matanya menangkap sebuah kotak kahir di samping kaki Amel. Kotak itu terbuka sedikit. Di dalamnya terlihat tumpukan amplop tebal dengan tulisan tangan Amel yang rapi. Daris berlutut, mengambil satu amplop teratas. Untuk Daris, di ulang tahun ke-30. Ia mengambil amplop berikutnya. Untuk Daris, saat kau memenangkan penghargaan arsitektur pertamamu. Dan satu lagi. Untuk Daris, jika kau memutuskan menikah lagi. Tangan Daris gemetar. Wajahnya memucat. Ia menatap Amel dengan tatapan horor. "Apa ini, Mel? Apa-apaan ini?" Amel membeku. Ia lupa menutup kotak itu. "Kau mau pergi kemana?" Suara Daris meninggi. Getaran emosi menahan tangis terdengar jelas. "Jawab aku, Amelia. Kenapa kau menulis surat wasiat?" Amel menunduk. Air matanya menetes ke pangkuannya. Ia tidak bisa bilang, "Aku akan mati menggantikanmu dalam kecelakaan konstruksi 38 hari lagi." Itu akan membatalkan segalanya. Ia butuh kebohongan. Kebohongan yang cukup besar untuk menjelaskan semua persiapan ini, tapi cukup logis untuk diterima akal sehat Daris. Amel tarik nafas panjang, mengumpulkan sisa keberaniannya untuk melukai hati pria yang paling ia cintai. "Aku sakit, Daris," bisik Amel. Daris terdiam, dunianya seakan berhenti berputar. "Apa?" Amel mendongak, matanya basah. "Aku punya tumor otak, stadium 4. Dokter bilang, waktuku tidak banyak." 30 hari, 0 jam, 0 menit. Hening. Daris berdiri kaku di tengah ruang tamu. Jam dinding berdetak, tapi bagi Daris, waktu telah mati. Pengakuan Amel menggantung di udara seperti asap beracun. Tumor otak, stadium 4. "Kau bohong," suara Daris serak. "Aku berharap aku bohong." Amel menangis. Aktingnya bercampur dengan kesedihan nyata akan nasibnya. "Itu sebabnya aku mimisan kemarin. Itu sebabnya aku sering pingsan. Itu sebabnya aku bertemu Renal. Dia dokterku, Daris." Daris jatuh berlutut di depan Amel, mencengkeram bahu istrinya. "Kenapa kau tidak memberitahuku? Sejak kapan?" "Sejak kecelakaan itu, aku tidak mau membebanimu. Kau sedang sibuk dengan proyekmu." "Persetan dengan proyek," Daris meraung. Air matanya pecah. Ia memeluk Amel erat, begitu erat seolah ingin menyatukan tubuh mereka agar penyakit itu tidak bisa mengambil istrinya. "Kau istriku, Amel. Kau nyawaku. Bagaimana bisa kau berpikir kau membebaniku?" Amel membiarkan dirinya dipeluk, merasakan tubuh Daris yang terguncang hebat karena tangisan.
Hatinya hancur berkeping-keping. Ia membohongi suaminya dengan cara yang paling kejam, memberinya harapan palsu bahwa ini adalah penyakit medis, padahal ini adalah takdir supernatural yang tak bisa diobati. "Kita akan cari dokter lain." Daris melepaskan pelukan, menangkup wajah Amel dengan tangan gemetar. Matanya nyalang penuh tekad. "Kita ke Singapura, ke Jerman, kemana saja. Aku punya uang, Mel. Aku akan jual firma, jual rumah, jual semuanya. Kau pasti sembuh." "Daris, percuma." "Jangan bilang percuma," bentak Daris. "Jangan pernah menyerah padaku. Aku tidak mengizinkanmu mati. Kau dengar, aku tidak mengizinkanmu." Malam itu, Daris tidak tidur sedetik pun. Ia menghabiskan malam dengan memeluk Amel dari belakang, menciumi punggung istrinya, berbisik doa-doa putus asa. Di atas kepala Daris, angka itu berkedip semakin samar. 30 hari. Daris tidak tahu, tekadnya untuk menyembuhkan Amel adalah sia-sia. Amel tidak sakit karena virus atau sel kanker. Amel sakit karena kematian Daris sedang merambat masuk ke dalam tubuhnya. 20 hari 14 jam 0 menit. 10 hari berlalu sejak pengakuan palsu itu. Rumah mereka berubah menjadi bangsal rumah sakit pribadi. Daris mengambil cuti panjang tanpa batas waktu. Ia memasak makanan sehat yang hambar, memaksa Amel minum jus sayur, dan melarang Amel melakukan pekerjaan rumah sekecil apapun. Cinta Daris begitu besar, begitu menyesakan hingga membuat Amel sulit bernafas. Setiap kali Daris menatapnya dengan penuh harap, Amel merasa bersalah. Ia tahu akhir ceritanya. Amel akan mati tepat di hari ke-100, tak peduli berapa banyak jus sayur yang ia minum. Dan saat itu terjadi, kehancuran Daris akan tak terimajinasi. "Aku harus membuatnya membenciku," pikir Amel. "Jika dia membenciku, kepergianku tidak akan terlalu menyakitkan." Siang itu, Daris membawakan semangkuk bubur mahal yang ia beli dari restoran terkenal. "Makanlah, Amel, sedikit saja." Amel menepis tangan Daris. Mangkuk itu jatuh, pecah berantakan. Bubur panas mengotori lantai dan memercik ke kaki Daris. "Aku muak!" teriak Amel. Ia berdiri, menatap Daris dengan tatapan dingin yang dipaksakan. "Aku muak dengan bubur ini. Aku muak dengan wajah sedihmu. Aku muak dengan semua ini." Daris terdiam, tidak marah. Ia hanya menunduk dan mulai memunguti pecahan mangkuk. "Maaf, aku akan belikan yang lain." "Berhenti bersikap baik." Amel mendorong bahu Daris. "Kau pikir dengan bersikap seperti malaikat aku akan sembuh? Kau hanya membuatku merasa bersalah. Kau membuatku merasa berhutang budi sebelum aku mati." "Aku melakukan ini karena aku mencintaimu, Mel." "Cintamu itu mencekikku. Kau tahu, kenapa aku tidak memberitahumu sejak awal? Karena aku tahu kau akan menjadi menyedihkan seperti ini. Sejujurnya, aku menyesal menikah denganmu. Kalau aku tidak menikah denganmu, mungkin aku bisa menikmati sisa hidupku dengan bebas, bukan terkurung di sini bersamamu." Daris berhenti memunguti pecahan beling. Tangannya berdarah tergores keramik, tapi ia tidak peduli. Ia mendongak, matanya terluka dalam. "Kau tidak bersungguh-sungguh, Mel." "Aku bersungguh-sungguh. Pergilah, tinggalkan aku sendirian. Aku benci melihatmu." Amel lari ke kamar, membanting pintu dan menguncinya. Di balik pintu, ia merosot, membekap mulutnya sendiri agar suara tangisnya tidak terdengar. Di luar, Daris tidak pergi. Ia duduk bersandar di pintu kamar Amel. "Aku tidak akan pergi, Mel. Kau boleh membenciku, kau boleh memukulku, tapi aku tidak akan meninggalkanmu sendirian menghadapi kematian." Amel menangis tanpa suara. Rencananya gagal. Cinta Daris terlalu keras kepala untuk dipatahkan oleh kebencian palsu. Di atas kepala Daris, angka itu nyaris transparan. 20 hari. Waktu semakin tipis, dan sandiwara ini semakin menyiksa. 15 hari, 8 jam, 00 menit. Daris tidak menyerah. Kata-kata kasar Amel tidak mematahkan semangatnya, justru membuatnya semakin nekat. Ia merasa pengobatan konvensional tidak cukup. Ia butuh rekam medis lengkap Amel untuk dikonsultasikan ke dokter di luar negeri. Amel selalu menolak memberikan berkasnya. Jadi, Daris memutuskan untuk mengambilnya sendiri. Ia pergi ke rumah sakit tempat Renal bekerja. Ia menerobos ke bagian administrasi menggunakan koneksinya sebagai arsitek yang pernah mendesain sayap baru rumah sakit itu. "Saya butuh rekam medis istri saya, Amelia," kata Daris pada petugas arsip. "Dokter penanggung jawabnya Renal."
Petugas itu mengetik di komputer, lalu mengerutkan kening. Pak, tidak ada pasien bernama Amelia di bawah penanganan Dr. Renal untuk onkologi. Dr. Renal itu spesialis bedah syaraf, tapi istri Bapak tidak ada dalam jadwal operasinya. Cari lagi, dia bilang dia sakit tumor otak stadium 4. Petugas itu memutar layar monitor. Lihat sendiri, Pak, riwayat medis Ibu Amelia bersih. Terakhir ke sini hanya untuk lecet ringan dan cek darah biasa. Hasilnya normal, sangat sehat. Daris terpaku. Sehat? Kenapa dia mimisan? Kenapa dia pingsan? Dan yang terpenting, kenapa dia berbohong tentang kematiannya? Daris berjalan menuju ruangan Renal dengan langkah lebar dan emosi meledak-ledak. Ia mendobrak pintu ruangan dokter itu, tanpa mengetuk. Renal sedang duduk tenang, seolah sudah menunggu kedatangan Daris. Katakan yang sebenarnya, geram Daris mencengkram kerah jas Renal. Istriku tidak sakit kanker. Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia bersikap seolah dia akan mati? Renal tidak melawan. Ia menatap mata Daris dengan sorot misteriusnya. Lepaskan dulu tanganmu, Daris. Daris melepaskannya kasar. Jawab. Istrimu memang tidak sakit secara medis. Fisiknya sehat. Tapi dia memang akan mati. Tepatnya 15 hari lagi. Jangan main-main dengan teka-teki. Renal membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah buku catatan kecil bersampul hitam, buku harian Amel yang pernah dilihat dari sekilas. Hari ke-50, aku menerima tawaran Renal, nyawa dibayar nyawa. Hari ke-45, darah mulai keluar, tubuhku menolak takdir ini, tapi aku memaksanya. Hari ke-30, Daris, maafkan aku harus berbohong soal kanker. Kalau kau tahu aku mati demi menyelamatkanmu, kau pasti akan menghentikannya. Dan jika kau menghentikannya, kita berdua akan mati. Hari ke-20, kumohon, bencilah aku. Tangan Daris gemetar hebat membaca tulisan itu. Lututnya lemas. Ia jatuh duduk di kursi pasien. Apa maksudnya ini? Bisik Daris, suaranya pecah. Nyawa dibayar nyawa? Ini untuk menggambarkan situasi emosional dan fisiologis. Kau seharusnya mati dalam kecelakaan 100 hari setelah pertemuan pertama kami. Jelas Renal tanpa basa-basi. Istrimu melihat takdir itu. Dia mencoba mengubahnya, tapi gagal. Satu-satunya cara menyelamatkan kau adalah dengan menggantikan posisimu di titik kematian itu. Renal mencondong ke tubuh kau. Dia tidak sakit, Daris. Dia sedang membunuh dirinya sendiri secara perlahan, agar kau bisa hidup. Daris merasa mual. Seluruh dunia serasa runtuh menimpanya. Wanita itu, istrinya yang rapuh, menanggung beban supranatural sendirian. Dia membiarkan dirinya dituduh gila, dituduh selingkuh, dituduh penyakitan hanya untuk memastikan Daris tetap bernafas. Bagaimana cara membatalkannya? Tanya Daris, air matanya mengalir di pipinya tanpa ia sadari. Tidak bisa, kontrak sudah berjalan. Lihat dirimu. Renal menunjuk cermin di dinding. Daris menoleh ke cermin. Untuk pertama kalinya, ia melihat apa yang selama ini dilihat Amel. Angka di atas kepalanya sendiri. 15 hari, 8 jam, 55 menit. Tapi angka itu pudar, hampir hilang. Dan di samping bayangannya, seolah ada bayangan Amel yang samar dengan angka yang menyala merah terang, siap mengambil alih. Dia mencintaimu lebih dari logikanya, kata Renal pelan. Daris menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis meraung-raung di ruangan dokter itu. Rasa sakitnya bukan karena takut mati, tapi karena menyadari besarnya pengorbanan Amel yang selama ini ia salah artikan. Saat Daris keluar dari ruangan Renal, matanya bukan lagi mata orang yang putus asa. Itu adalah mata orang yang sudah mengambil keputusan. Kau tidak akan mati demi aku, Mel. Jika harus ada yang mati, itu adalah aku, sesuai rencana awal. Daris mengeluarkan ponselnya, menelpon ungacaranya. Siapkan surat wasiat baru, dan siapkan pengalihan aset. Cepat. Ia akan melawan takdir istrinya dengan menyerahkan dirinya sendiri ke tangan maut sebelum Amel sempat melakukannya. 10 hari, 0 jam, 0 menit. Suasana di rumah itu berubah drastis. Jika sebelumnya dipenuhi isak tangis dan kepanikan medis, kini atmosfernya dingin, kaku, dan penuh perhitungan. Daris tidak lagi membujuk Amel ke dokter. Sebaliknya, ia menyewa 2 orang berbadan tegap yang berjaga di depan pagar rumah 24 jam. Pintu-pintu dikunci dengan sistem keamanan baru yang hanya Daris yang tahu kodenya. "Apa maksudnya ini, Daris?" tanya Amel.
saat ia mendapati pintu depan terkunci otomatis ketika ia hendak keluar ke halaman. Daris duduk di sofa, menyesap kopinya dengan tenang. Terlalu tenang. "Kau sedang sakit parah, Mel. Dokter bilang kau butuh istirahat total. Tidak ada yang boleh keluar masuk. Udara luar tidak baik untukmu." "Aku mau menghirup udara segar. Ada AC dengan filter udara di dalam. Duduklah." Amel menatap suaminya curiga. Sikap Daris berubah. Pria itu tidak lagi terlihat sedih. Matanya tajam, gerak-geriknya taktis. Seolah-olah dia sedang menjalankan sebuah misi militer, bukan merawat istri yang sekarat. Amel tidak tahu bahwa Daris sedang mengurungnya agar Amel tidak bisa pergi ke titik temu maut pada hari ke-100. Daris sudah mengecek tanggal dan lokasi kematian aslinya lewat catatan di buku harian Amel yang sempat ia foto diam-diam di ruangan Renal. Lokasi: Gedung Ether, lantai 20, konstruksi. Waktu: hari ke-100, pukul 12 siang. Daris berencana pergi ke sana sendirian hari itu. Ia akan memastikan Amel terkurung aman di rumah, sementara ia menyambut takdir yang seharusnya menjadi miliknya. "Kau menyembunyikan sesuatu," tuduh Amel. "Kau yang menyembunyikan sesuatu," balas Daris datar, tanpa menoleh. Amel terdiam. Mereka berdua tahu mereka saling berbohong, tapi tidak ada yang berani merobek tapeng itu. Malam itu Amel mencoba menyelinap keluar lewat jendela kamar tamu, tapi teralis besi baru sudah terpasang. Ia terperangkap. Di ruang kerjanya, Daris menatap kalender. Lingkaran merah di tanggal 10. Angka di atas kepalanya sendiri sudah hilang sepenuhnya. Di mata semesta, Daris sudah selamat karena Amel telah mengambil alih kontrak itu. Tapi Daris akan memaksakan pembatalan kontrak itu dengan menyerahkan nyawanya secara paksa. "Tunggu saja, Mel. Kau akan hidup panjang umur dan membenciku karena meninggalkanmu. Itu lebih baik daripada aku hidup membusuk karena rasa bersalah." Besok adalah harinya. Ketegangan yang mencekik selama seminggu terakhir tiba-tiba mencair, digantikan oleh kesedihan yang hening. Daris memasak makan malam istimewa. Steak, wine, dan lilin. Ia menata meja dengan rapi. Ia membebaskan Amel dari kamar. "Makanlah," kata Daris lembut. "Maaf aku mengurungmu. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu." Amel duduk, menatap suaminya. Wajah Daris terlihat damai. Terlalu damai untuk seorang suami yang istrinya akan mati besok, menurut skenario kanker. Amel merasa ada yang janggal, tapi ia menepisnya. Mungkin Daris sudah sampai pada tahap acceptance, penerimaan. "Daris," Amel memegang tangan suaminya di atas meja. "Jika besok terjadi sesuatu..." "Shh." Daris meletakkan jari di bibir Amel. "Jangan bicara soal kematian malam ini. Malam ini hanya ada kita, hidup." Mereka makan dalam diam yang syahdu. Sesekali mata mereka bertemu, mengirimkan ribuan pesan cinta dan perpisahan yang tak terucap. Amel berpikir, ini makan malam terakhirku bersamanya. Besok jam 11 aku harus kabur bagaimanapun caranya, menuju lokasi konstruksi. Daris berpikir, ini makan malam terakhirku bersamanya. Maafkan aku, Mel. Setelah makan malam, Daris menuangkan segelas susu hangat untuk Amel. "Minumlah, biar tidurmu nyenyak." Amel menerimanya, tersenyum haru. Ia meminumnya sampai habis. 15 menit kemudian, kelopak matanya terasa berat luar biasa. Tubuhnya lemas. "Daris, kenapa?" Bicaranya mulai meracau. Daris menangkap tubuh Amel yang ambruk. Ia telah mencampurkan obat tidur dosis tinggi ke dalam susu itu. Cukup untuk membuat Amel tertidur selama 24 jam. Daris menggendong Amel ke tempat tidur, menyelimutinya dengan hati-hati. Ia menatap wajah istrinya yang terlelap pulas. Ia mencium kening, mata, dan bibir Amel. Air mata Daris akhirnya jatuh. Satu tetes tepat di pipi Amel. "Kau menang dalam mencintaiku, Mel, tapi aku menang dalam melindungimu," bisik Daris. Ia meletakkan surat wasiat dan sertifikat aset di meja samping tempat tidur. Lalu, ia melangkah keluar kamar, mengunci kunci dari luar,
dan membuang kuncinya ke halaman rumput yang gelap. Daris melirik jam tangan. Pukul 10 malam. Ia mengambil kunci mobil. Ia akan menghabiskan malam terakhirnya di kantor. Menunggu matahari terbit di gedung Aether. Menunggu maut datang menjemput pemilik aslinya. Matahari pagi menembus celah tirai. Amel mengerang, kepalanya pening luar biasa efek sisa obat tidur. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya terasa seperti timah. Ia melirik jam dinding. Pukul 7.30. Ingatannya kembali dalam sekejap. Hari ini, hari ke-100. Daris! Amel melompat dari tempat tidur, berlari ke pintu. Terkunci. Ia menggedor pintu sekuat tenaga. Daris! Buka! Daris! Hening. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara langkah kaki. Rumah itu kosong. Kepanikan murni menyergap Amel. Ia sadar sekarang. Susu itu. Ketenangan Daris. Penjagaan ketat. Daris tahu. Daris pasti sudah tahu rencananya, dan sekarang dia pergi untuk menggagalkannya dengan cara menyerahkan diri. Bodoh! Daris bodoh! Amel berteriak histeris sambil memukul daun pintu sampai tangannya memar. Jangan mati! Kumohon jangan mati! Ia mencoba mendobrak, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia melempar kursi ke jendela, tapi kaca itu tempered glass tebal yang tidak pecah, hanya retak sedikit. Amel merosot di lantai, menangis putus asa. Waktu terus berjalan. Pukul 9, pukul 10. Setiap detik yang berlalu adalah langkah Daris menuju kematian, dan Amel terkurung di sini, tidak berdaya. Klik! Suara kunci diputar dari luar. Amel mendongak cepat. Pintu terbuka perlahan. Bukan Daris, bukan penjaga keamanan. Renal berdiri di sana, mengenakan setelan jas hitam rapi, seolah hendak melayat. Renal? Amel ternanga. Bagaimana kau? Daris memang pintar mengunci pintu, tapi dia lupa bahwa takdir selalu punya kunci cadangan, kata Renal tenang. Ia menyingkir ke samping, memberi jalan. Dia ada di gedung Aether, lantai 20. Kau punya waktu 45 menit sebelum kren itu jatuh. Kenapa kau menolongku? Bukankah kau penjaga keseimbangan? Renal menyumun tipis, senyum yang sangat manusiawi. Kadang-kadang, melihat manusia saling berebut untuk mati demi cinta, itu hiburan yang lebih menarik daripada sekedar mencabut nyawa sesuai jadwal. Pergilah, Amelia. Amel tidak bertanya dua kali. Ia berlari. Ia berlari keluar rumah, mengabaikan kakinya yang telanjang tanpa alas. Ia menyetop taksi di jalan raya, melemparkan segepok uang yang ia ambil dari laci depan, dan berteriak pada supir. Gedung Aether, ngebut, atau aku loncat sekarang. Gedung Aether menjulang tinggi. Kerangka beton dan baja yang belum jadi sepenuhnya. Angin bertiup kencang di lantai 20, tempat area terbuka yang hanya dibatasi jaring pengaman tipis. Daris berdiri di sana, tepat di bawah jalur lintasan tower crane yang sedang mengangkut beban besi beton bertonton. Ia mengenakan setelan jas pernikahan mereka. Ia ingin mati dengan rapi. Ia melihat jam tangannya. 11.55. Ayo, gumam Daris ke langit. Ambil aku. Jangan sentuh istriku. Di bawah, Amel melompat keluar dari taksi bahkan sebelum mobil berhenti sempurna. Satpam proyek mencoba menahannya. Minggir, suamiku di atas. Amel menggigit tangan satpam itu dan menerobos masuk ke lift barang. Lift itu bergerak lambat, sangat lambat. Amel melihat angka lantai berganti. 5, 10, 15. Di lantai 20, kabel baja utama kren di atas kepala Daris mulai berdecit. Satu untayan putus. Ting! Suaranya nyaring membelah angin. Daris menutup matanya, merentangkan tangan. Ia siap. Ting! Lift terbuka di lantai 20. Amel melihat punggung suaminya di kejauhan, berdiri di zona bahaya. Dan di atasnya, beban besi beton mulai bergoyang liar. Daris! Teriakan Amel memecah konsentrasi Daris. Ia menoleh. Matanya terbelalak horon. Amel, tidak, jangan mendekat. Pada detik itu, kabel utama putus total. Suara gemuruh logam beradu dengan udara terdengar mengerikan. Beban bertonton itu meluncur jatuh bebas, mengarah tepat ke Daris. Waktu seolah melambat. Daris tidak lari. Ia justru berdiam diri, berharap Amel tetap di tempatnya. Tapi Amel tidak diam. Dengan sisa tenaga supranatural yang ia miliki sebagai pemegang kontrak kematian, Amel berlari dengan kecepatan yang tidak masuk akal.
Tepat sebelum besi itu menghantam tanah, Amel menubruk tubuh Daris sekuat tenaga. "Tidak!" Daris berteriak. Benturan itu melempar Daris keluar dari zona jatuhan, berguling ke sisi aman beton. Namun, dorongan itu membuat Amel berada tepat di titik tengah target. Brok! Debu mengepul tebal. Getaran hebat mengguncang lantai. Suara beton hancur dan besi bengkok memekakkan telinga. Daris terbatuk-batuk, mengibaskan debu dari wajahnya. Telinganya berdenging. "Amel?" Panggilnya parau. "Mel?" Debu perlahan menipis. Di tempat Daris berdiri tadi, kini menumpuk reruntuhan besi beton yang menggunung. Hancur lebur. Tidak ada ruang untuk bertahan hidup di bawah sana. "Amel!" Daris merangkak, lalu berdiri tatih-tatih. Berlari ke tumpukan puing itu. Ia mencoba mengangkat beton dengan tangan kosong. Berteriak seperti orang gila. "Amel! Jawab aku! Jangan bercanda! Mel!" Darah mengucur dari jari-jari Daris yang terkoyak beton kasar. Tapi tidak ada suara dari balik reruntuhan. Hanya ada selembar kain perca dari baju tidur Amel yang menyembul di antara celah besi, berlumuran darah segar. Daris jatuh berlutut. Raungannya membelah langit siang itu, lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Di kejauhan, di atas gedung seberang, Renal menutup buku catatan hitangnya. Angka digital merah itu tidak lagi terlihat dimanapun. Transaksi selesai. Lunas. 1 tahun kemudian, angin musim semi bertiup lembut di pemakaman bukit itu. Rumputnya hijau terawat. Di nisan marmer putih itu tertulis, "Amelia, istri tercinta, penyelamatku. Lahir, wafat." Daris meletakkan buket bunga lili putih, bunga kesukaan Amel. Daris terlihat lebih tua dari usianya. Ada uban di pelipisnya dan garis-garis lelah yang permanen di wajahnya. Namun, ia hidup, ia sehat. Kakinya yang dulu retak sudah sembuh total. Karirnya semakin melesat. Gedung Aether kini menjadi ikon kota, didedikasikan untuk mendiang istrinya. "Hai Mel," sapa Daris pelan mengusap nisan dingin itu. "Aku membawa desain baru hari ini. Rumah pensiun kita. Aku membangunnya di villa itu, persis seperti maumu." Daris duduk di samping makam, bercerita tentang hari-harinya. Tentang ia yang belajar masak sup iga, meski rasanya tidak pernah sama. Tentang ia yang selalu memakai sabuk pengaman. Tentang ia yang menghargai setiap nafas yang ia tarik. Ia hidup dengan rasa bersalah yang menyiksa, ya. Tapi ia juga hidup dengan rasa syukur yang agung. Karena menyia-nyiakan hidup yang telah dibayar mahal oleh Amel adalah dosa terbesar. "Aku merindukanmu. Setiap detik," bisik Daris. Ponselnya bergetar. Pengingat kalender. Tonton video nomor 12. Daris tersenyum tipis. Sebelum meninggal, dalam 100 hari itu, Amel ternyata merekam 50 video untuk Daris tonton di masa depan. 1 video untuk setiap tahun kematiannya. Daris membuka ponselnya, menekan play. Wajah Amel muncul di layar. Wajahnya pucat, saat itu hari ke-20, tapi matanya berbinar jenaka. "Hai suamiku yang ganteng tapi kaku." Suara Amel di video itu membuat hati Daris hangat sekaligus perih. "Ini video untuk tahun pertama tanpaku. Kau pasti sedang menangis di kuburanku sekarang, kan? Jangan bohong, hapus air matamu." Daris tertawa kecil sambil menyeka sudut matanya. "Daris, dengarkan aku." Nada suara Amel berubah serius di video. "Jangan merasa bersalah. Jangan berpikir kau membunuhku. Aku memilih ini. Ini adalah pilihan paling egois yang pernah kubuat. Karena aku tidak sanggup hidup tanpamu. Jadi, biarkan aku yang pergi. Kau yang kuat. Kau yang bisa bertahan." Amel di layar mendekatkan wajah ke kamera, seolah ingin mencium Daris lewat dimensi waktu. "Hiduplah dengan bahagia, sayang. Menikahlah lagi jika kau mau. Punya anak yang lucu. Jadilah arsitek terhebat. Bawa aku melihat dunia lewat matamu. Janji?" Layar menjadi gelap. Video berakhir. Daris menatap langit biru yang luas. Ia menarik nafas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara kehidupan.
Aku janji, Mel. Aku akan hidup cukup lama untuk menceritakan betapa hebatnya cintamu pada dunia. Dari balik pohon besar di kejauhan, Renal mengamati. Ia menyalakan rokoknya, tersenyum tipis. Tugasnya di sini sudah selesai. Daris bangkit berdiri, merapikan jasnya, dan melangkah meninggalkan pemakaman. Langkahnya tidak lagi berat. Ia berjalan menuju masa depan, membawa serta cinta yang abadi di dalam hatinya yang berdetak, detak jantung yang dihadiahkan oleh istrinya. Tamat. Gimana? Hancur nggak hatinya? Sekarang saya mau tanya serius. Kalau kalian ada di posisi Amel, kalian bakal pilih berkorban nyawa demi pasangan atau merelakan dia pergi mengikuti takdir? Ketik berkorban atau merelakan di kolom komentar. Saya mau tahu seberapa nekat kalian demi cinta. Jangan lupa like kalau kalian tersentuh, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.